Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang kumpulan soal yang sudah keluar dari pengalaman teman-teman kita yang sudah melaksanakan ujian. Dan bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan ujian, saya doakan semuanya bisa mendapatkan nilai dengan sangat memuaskan sehingga nanti Bapak Ibu bisa diangkat menjadi SNP 3K tahun ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembahasan soal. Namun seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa dukungan Bapak Ibu, channel ini tidak akan berkembang seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada soal yang pertama. Perubahan konstan dalam dunia pendidikan menuntut inovasi. Bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? A. Mengabaikan penggunaan teknologi. B. Menyusun rencana pembelajaran tanpa teknologi. C. Menyediakan pelatihan tentang penggunaan teknologi. D. Meminimalkan penggunaan teknologi agar tidak membingungkan siswa. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Mari kita coba bedah soal dan jawabannya satu persatu. Kaitannya dalam soal ini Bapak Ibu adalah inovasi pendidikan. Kata kuncinya di sini perubahan inovasi dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? Kita lihat jawaban A. Mengabaikan penggunaan teknologi. Nah, mengabaikan penggunaan teknologi Bapak Ibu itu dapat menghambat kemajuan dan relevansi pendidikan. Maka jawaban A ini tidak tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban B, menyusun rencana pembelajaran tanpa teknologi. Nah, artinya di sini tanpa teknologi dapat membatasi kemungkinan pengembangan dan pengalaman siswa. Nah, ini dapat menghambat perencanaan atau kemajuan pada siswa Bapak Ibu. Maka yang B ini kurang tepat. Kita lanjut ke jawaban D dulu. Meminimalkan penggunaan teknologi agar tidak membingungkan siswa. Artinya di sini Bapak Ibu, dengan meminimalkan penggunaan teknologi dapat menghambat pembelajaran siswa dalam menghadapi tantangan teknologi di dunia nyata ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, teknologi yang sudah maju saat ini tidak dapat dipungkiri. Maka dengan meminimalkan penggunaan teknologi, saya rasa ini jawabannya kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban C, menyediakan pelatihan tentang penggunaan teknologi. Nah, ini baru tepat Bapak Ibu. Karena dengan langkah ini merupakan hal yang positif untuk mendukung guru dalam mengintegrasikan teknologi. Jadi jawabannya adalah C. Next, ke soal berikutnya. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Apa peran kepala sekolah dalam memotivasi staf guru? A. Menggunakan hukuman sebagai motivator. B. Memberikan penghargaan dan pengakuan. C. Menuntut hasil yang tinggi tanpa dukungan. D. Menetapkan target tanpa pertimbangan. Silahkan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Mari kita bedah dulu soal serta jawabannya. Pada soal ini berkaitan dengan kepemimpinan Bapak Ibu.
Kata kunci dari soal adalah motivasi seorang pimpinan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kita lihat jawaban A, Bapak Ibu. Menggunakan hukuman sebagai motivator. Nah, di sini artinya Bapak Ibu, menggunakan hukuman tidak selalu efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif Bapak Ibu. Maka dalam hal ini akan berdampak negatif. Maka yang A ini tidak tepat. Kita lanjutkan pada yang B. Memberikan penghargaan dan pengakuan. Nah, dengan memberikan penghargaan ataupun pengakuan adalah strategi positif yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja staf. Maka jawaban ini sesuai sekali Bapak Ibu. Kita lihat dulu jawaban C. Menuntut hasil yang tinggi tanpa dukungan. Artinya Bapak Ibu, menuntut hasil tanpa memberikan dukungan dapat menciptakan tekanan yang tidak pada tempatnya atau akan tertekan pada staf guru nantinya Bapak Ibu. Maka yang C ini pun kurang tepat. Kita lihat jawaban D. Menetapkan target tanpa pertimbangan. Nah, di sini dapat menjadi tidak realistis dan tidak memotivasi Bapak Ibu. Maka yang sesuai dari sekian jawaban adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang kepala sekolah harus aktif dalam pengembangan kurikulum sekolah. Apa tujuan utama dari pengembangan kurikulum? A. Memenuhi kebutuhan siswa secara individual. B. Mengikuti tren pendidikan terkini. C. Menjamin ketatnya kurikulum nasional. D. Memudahkan tugas guru dalam pengajaran. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Mari kita coba bedah serta bahas jawabannya satu persatu. Di sini berkaitan dengan kurikulum Bapak Ibu. Kita lihat jawaban A. Apa tujuan utama dari pengembangan kurikulum Bapak Ibu? Kita lihat jawaban A. Memenuhi kebutuhan siswa secara individu. Nah, dengan jawaban ini Bapak Ibu, artinya memberi perhatian kebutuhan siswa secara individual. Ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Maka jawaban A ini saya rasa tepat Bapak Ibu. Kita lihat dulu jawaban B. Mengikuti tren pendidikan terkini. Nah, di sini artinya Bapak Ibu, mengikuti tren terkini memang penting, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa. Karena di sini kita sudah menerapkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Maka yang B ini pun kurang tepat Bapak Ibu. Sedangkan yang C, menjamin ketatnya kurikulum nasional. Nah, ini juga merupakan hal yang wajar, tapi juga harus memperhatikan keberagaman dan kebutuhan lokal Bapak Ibu. Makanya ada kurikulum operasional satuan pendidikan, karena itu disesuaikan dengan kebutuhan lokal ataupun keberagaman di sekolah Bapak Ibu. Maka yang C ini kurang tepat. Kita lihat jawaban D. Memudahkan tugas guru dalam pengajaran. Nah, artinya di sini kita hanya memfokuskan pada tugas guru untuk kemudahan guru. Maka saya rasa ini kurang sesuai Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tahu sendiri KUSP atau kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan itu berfokus pada siswa Bapak Ibu, bukan pada guru. Maka yang D ini kurang tepat. Jadi dari sekian jawaban yang paling sesuai adalah yang A, karena berfokus pada individu atau kebutuhan siswa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Evaluasi pembelajaran adalah langkah penting dalam proses pendidikan. Metode evaluasi apa yang paling sesuai untuk mengukur pemahaman konsep siswa? A. Ujian tertulis. B. Proyek kelompok. C. Diskusi kelas.
D. Observasi guru. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Mari kita bedah dan bahas dulu jawabannya satu persatu. Kata kunci dari soal Bapak Ibu di sini adalah evaluasi untuk mengukur pemahaman konsep siswa. Maka metode apa yang paling sesuai? Kita lihat jawaban A. Ujian tertulis. Ini masih berkaitan dengan evaluasi pembelajaran Bapak Ibu. Kita lihat jawaban A. Dengan ujian tertulis, Bapak Ibu dapat mengukur pemahaman konsep siswa, tetapi tidak selalu mencerminkan pemahaman menyeluruh. Maka saya rasa untuk ujian tertulis ini kurang begitu tepat. Kita lihat jawaban C dulu Bapak Ibu. Diskusi kelas. Nah, diskusi kelas ini dapat membantu memahami pemahaman siswa, namun mungkin tidak mencakup konsep yang lebih mendalam. Maka jawaban C ini kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban D. Observasi guru. Nah, observasi guru ini dapat memberikan wawasan langsung tentang pemahaman siswa dan respon mereka terhadap pembelajaran. Jadi untuk yang D ini saya rasa kurang begitu tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban B. Proyek kelompok. Proyek kelompok dapat mencakup berbagai aspek pemahaman siswa, termasuk keterampilan kerjasama dan pemecahan masalah. Nah, ini sesuai dengan metode yang diharapkan Bapak Ibu. Maka jawaban B ini adalah jawaban yang tepat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun, seperti biasa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Manajemen kelas yang efektif membutuhkan peran dan eksekusi yang baik. Manakah dari berikut ini bukan merupakan strategi yang tepat dalam manajemen kelas? A. Memberikan panduan tugas yang jelas. B. Memotivasi siswa dengan pujian. C. Mengabaikan aturan sekolah. D. Menggunakan variasi metode pengajaran. Silakan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Mari kita bedah dulu serta bahas jawabannya satu persatu. Ini sudah masuk pada manajemen kelas Bapak Ibu. Jadi pada kisi-kisi itu ada manajemen kelas dan lain sebagainya. Mari kita lihat kata kunci Bapak Ibu. Manajemen kelas yang efektif membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang baik. Nah, di sini yang bukan merupakan strategi yang tepat. Nah, kita lihat jawaban A. Memberikan panduan tugas yang jelas. Nah, di sini Bapak Ibu, memberikan panduan tugas yang jelas adalah strategi yang baik dalam manajemen kelas. Ini membantu siswa memahami ekspektasi dan tugas mereka. Jadi, untuk jawaban A ini saya rasa cukup tepat Bapak Ibu. Namun, kita lihat dulu jawaban B. Memotivasi siswa dengan pujian. Nah, memberi pujian pada siswa merupakan strategi yang efektif untuk manajemen kelas. Nah, ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa belajar lebih aktif Bapak Ibu. Maka yang B ini sesuai. Kita lihat jawaban D dulu Bapak Ibu. Menggunakan variasi metode pengajaran. Nah, artinya Bapak Ibu, menggunakan variasi metode pengajaran ini juga merupakan strategi yang baik dalam manajemen kelas. Ini dapat membantu menjaga keberagaman gaya belajar siswa. Maka jawaban D ini termasuk Bapak Ibu. Nah, yang bukan berarti yang C Bapak Ibu, mengabaikan aturan sekolah.
Dari jawaban ini, saya yakin Bapak Ibu sudah pasti menjawab C Bapak Ibu, karena mengabaikan aturan sekolah. Nah, ini yang bukan merupakan sebuah rencana atau manajemen kelas yang baik Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saat ini, kasus bullying atau perundungan terjadi di sekolah semakin banyak terjadi. Ketika mengetahui ada siswa yang menjadi korban bullying, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menasehati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. B. Bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying saya. C. Mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. D. Menemui pelaku bullying agar tidak melakukan lagi. E. Mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying dan memberikan langkah-langkah preventif. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Mari kita bedah dulu soal dan jawabannya. Di sini Bapak Ibu, ketika terjadi kasus bullying, maka yang akan Bapak Ibu lakukan kira-kira apa? Kita lihat jawaban A. Menasehati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. Artinya, Bapak Ibu di sini kurang begitu aktif dalam perilaku bullying, maka jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban B. Bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. Ini sama dengan jawaban A Bapak Ibu, hampir saja mirip. Karena kita hanya bersimpati tanpa melakukan sesuatu, maka jawaban B ini kurang tepat. Kita lihat jawaban D dulu Bapak Ibu. Yang D, menemui pelaku bullying agar tidak melakukan lagi. Nah, di sini hanya menemui ataupun tidak dijelaskan ya Bapak Ibu, berarti hanya menemui saja. Jadi kalau hanya menemui saja, berarti jawaban D ini kurang tepat. Kemudian kita lihat jawaban E, mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying dan memberikan langkah-langkah preventif. Nah, untuk yang E ini lumayan bagus Bapak Ibu. Ada tindakan dari kita sebagai guru. Namun kita bandingkan dulu dengan jawaban C. Mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah serta menyelesaikan arti penting berteman dengan cara yang baik. Nah, jika dibandingkan kedua jawaban ini, pada jawaban C ini bisa menyelesaikan masalah serta mampu menjelaskan apa arti bullying serta arti pentingnya berteman. Maka jawaban yang paling tepat adalah C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang peserta didik mendapatkan nilai matematika paling rendah di kelasnya. Hal ini membuatnya banyak berdiam diri di kelas. Sebagai guru, maka ungkapan yang dapat disampaikan adalah A. Saya bisa memahami kesedihanmu, di lain waktu pasti kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik asal kamu belajar lebih sungguh-sungguh. Nah, ini keliru ketik ya Bapak Ibu, memahami kesedihanmu yang betul Bapak Ibu. Yang B, apakah kamu tidak bosan mendapatkan nilai jelek? C, saya tidak senang melihat kamu selalu mendapatkan nilai rendah, pasti kamu malas belajar. D, saya bisa memahami kamu merasa kesulitan. Kamu bisa bertanya pada temanmu bila kesulitan memahami materi. E. Saya tahu kamu sudah berusaha. Lain waktu pasti kamu bisa dapat nilai yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Mari kita bedah soal dan jawabannya. Dalam soal ini, bagaimana seorang guru bisa mengungkapkan motivasi pada siswa yang nilainya rendah Bapak Ibu?
Maka jawaban yang paling sesuai kita lihat jawaban A. Saya bisa memahami kesedihanmu di lain waktu. Pasti kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik asal kamu belajar lebih sungguh-sungguh. Nah, pada kalimat A ini terdapat motivasi Bapak Ibu serta rasa empati. Maka jawaban A ini saya rasa tepat ya Bapak Ibu. Namun kita lihat dulu jawaban lainnya. Yang B, apakah kamu tidak bosan mendapat nilai jelek? Nah, ini artinya dari kata-kata yang keluar ini Bapak Ibu tidak ada kata motivasi sama sekali. Maka yang B ini pun saya rasa kurang tepat. Yang C, saya lihat senang melihat kamu selalu mendapatkan nilai rendah. Pasti kamu malas belajar. Nah, di sini saya tidak senang. Nah, artinya Bapak Ibu sebagai guru ini menyalahkan siswa atau menuduh siswa tidak belajar. Maka yang C ini tidak tepat. Kita lihat jawaban D. Saya bisa memahami kamu merasa kesulitan. Kamu bisa bertanya pada temanmu bila kesulitan memahami materi. Ini ada rasa empati namun tidak memberi motivasi Bapak Ibu. Maka yang D ini kurang tepat. Kita lihat jawaban E. Saya tahu kamu sudah berusaha, lain waktu pasti kamu bisa dapat nilai yang lebih baik. Yang E ini ada nilai motivasinya dan ada nilai empatinya. Namun jika dibandingkan dengan jawaban A, maka jawaban A lebih bagus Bapak Ibu. Jika diberi poin maka nilai A ini lebih tinggi. Jadi pastinya jawabannya adalah A Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebagai peserta didik mengalami kesulitan pada mata pelajaran multimedia yang Anda ampuh dikarenakan mereka tidak memiliki komputer untuk praktik di rumahnya. Hal ini membuat sebagian peserta didik memiliki nilai rendah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta peserta didik yang tidak punya komputer untuk belajar sewa rental komputer. B. Berdiam diri karena merasa bukan tanggung jawab saya. C. Meminta peserta didik yang punya komputer untuk meminjami temannya. D. Meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar. E. Menawarkan diri untuk kelas tambahan gratis di rumah Anda menggunakan komputer yang ada di rumah. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Mari kita pecahkan soal dan jawabannya, kita bahas satu persatu. Di sini ada kendala siswa yang tidak memiliki komputer sehingga menyebabkan nilainya rendah. Maka apakah tindakan Bapak Ibu? Kita lihat jawaban A. Meminta peserta didik yang tidak punya komputer untuk sewa rental. Nah, ini saya rasa kurang tepat ya Bapak Ibu. Sedangkan yang B, berdiam diri karena merasa bukan tanggung jawab saya. Yang B ini pun saya rasa kurang tepat juga. Kita lihat jawaban C. Meminta peserta didik yang punya komputer untuk meminjami temannya. Nah, ini juga kurang tepat karena sama-sama diperlukan. Maka yang C ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kita lihat jawaban E dulu. Menawarkan diri untuk kelas tambahan gratis di rumah. Ini juga lumayan bagus ya Bapak Ibu. Namun kita bandingkan dengan yang D. Yang D ini meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar. Maka jika dibandingkan dengan jawaban E, jawaban D ini lebih sesuai Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang sudah saya paparkan mulai dari awal hingga akhir ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sehingga nanti saat Bapak Ibu pelaksanaan ujian hari hanya Bapak Ibu tidak kesulitan menjawab soal-soal yang Bapak Ibu hadapi. Dan saya doakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian, semoga nilai yang Bapak Ibu dapatkan memuaskan sehingga nanti Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini.
Oke, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini Bapak Ibu. Semoga semuanya bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.